ya berarti salah keduanya. Saya rasa ya, membeli alat kontrasepsi, memakai alat kontrasepsi itu lebih murah daripada menanggung kehamilan. Ya enggak? Iya, iya. Kenapa, apa susahnya kalian membeli kondom sebelum berhubungan seksual? Iya. Daripada menanggung kehamilan, ya resiko keduanya. Karena mau Oke, selamat datang di Khodari Podcast Rakyat. Apa kabar Mbak Inayah ya? Alhamdulillah, baik sekali, sangat baik. Oke, Mbak Inayah. Sekarang itu di Indonesia lagi dikabarkan berita duka ya, bahwa sering terjadi sih sebenarnya, apalagi mahasiswi, tindak kekerasan seksualitas kepada kaum perempuan. Ya. Ketika mendengar ini, apa ya, sebagai seorang perempuan Mbak Inayah ini mendengar hal seperti ini? Wah, kekerasan seksual, kekerasan dan atau pelecehan seksual itu sangat menarik sekali dibahas. Karena semakin tahun ya Mas ya, apalagi pandemi kemarin itu, kasus kekerasan seksual itu sangat meningkat, entah itu secara langsung maupun di dunia maya. Dan korban yang paling sering terjadi atau dilakukan kekerasan seksual itu perempuan dan anak. Makanya saya sebagai perempuan ya tidak mau diam saja, paling tidak harus bersuara melalui sosial media atau melalui tulisan-tulisan untuk ayo kita perangi predator-predator seksual dimanapun kita berada gitu. Ya sebagai perempuan ya tentunya miris ya, sebagai warga negara Indonesia yang harusnya berhak merasakan aman, berhak merasakan nyaman dimanapun kita berada, tapi nyatanya predator itu ada di mana-mana, di pondok pesantren, di kampus, di jalan, di rumah, bahkan kasus kekerasan itu sangat marak dan lebih marak di ranah privat. Itu yang membuat miris daripada publik. Jadi menurut data itu kekerasan seksual di ranah privat itu lebih tinggi daripada di ranah publik, kayak di bus, di stasiun gitu. Jadi ya miris sekali, ranah privat kan berarti orang-orang di antara kita ya, suami, orang tua, saudara atau guru kita, itu sangat miris sekali sih. Oke, ketika mendengar bahwa ada tindak kekerasan, tidak hanya satu kampus ya, bahkan beberapa kampus sudah ada berita hal seperti itu. Tentu kaum perempuan ini kan yang saya katakan tadi adalah privat. Betul. Kenapa enggak ada satu perempuan misalnya yang bisa mengontrol terhadap sekarang kan begitu banyak ya pemerintah, walaupun ada laporan hal seperti itu kan nggak bisa langsung diproses lapor. Kenapa nggak ada misalnya ada satu komunitas perempuan yang bisa memberikan wadah di dalamnya? Wadah untuk pusat aduan mungkin Iya. ya, untuk melaporkan kasus terjadinya kekerasan seksual. Menurut saya ini nggak kurang-kurang Mas. Di komunitas di luar, di kampus, di organisasi apapun itu rata-rata memang sudah menyediakan wadah untuk pusat pengaduan kekerasan seksual. Namun, apakah para penyintas ini mentalnya cukup kuat untuk melapor? Pertanyaannya di situ. Karena rata-rata penyintas ini merasa, aduh aku takut ya mau lapor. Aku nggak punya bukti. Kendalanya rata-rata itu. Yang kedua, aku takut sama pelakunya, nanti takut diancam dan sebagainya. Yang ketiga, memangnya kalau aku ngelapor, emang masalah aku bakalan selesai? Pertanyaan-pertanyaan dan ketakutan itu yang membuat penyintas akhirnya wegah buat lapor. Jadi kalau membahas soal wadah itu sebenarnya banyak sekali. Saya pun juga aktif di beberapa organisasi memang menampung penyintas kekerasan seksual. Namun gini, mereka lebih suka sharing secara santai aja kayak gini daripada melaporkan secara resmi bahwa saya adalah penyintas dan sebagainya. Jadi memang ya itu triknya saya kan salah satu tim pemberdayaan di komunitas ya, pemberdayaan terkait penyintas kekerasan seksual. Jadi cara saya untuk bisa tahu bahwa mereka adalah sebagai penyintas itu ngajak ngobrol santai aja, ngajak ngobrol, bukan layaknya kamu korban, kamu harus seperti ini, harus lapor, harus begini, enggak seperti itu. Rata-rata mereka takut. Jadi kita lebih ke sharing aja, sharing dan caring. Jadi memang mereka maunya seperti itu. Dan sedikit sekali korban yang mau kasusnya itu diproses. Kalau misal cuman pelecehan seksual yang diganggu secara verbal, kata-kata atau tatapan, itu mereka cukup sharing aja, biasanya sudah merasakan kenyamanan dan keamanan. Tapi kalau kasus-kasus yang parah seperti diperkosa, terus dilecehkan secara fisik, dilukai, direndahkan,
dan sebagainya, sexual harassment itu mereka males ngelapor karena buat apa? Memangnya kasus aku mau diurusin sampai selesai. Terus biayanya gimana? Terus keluargaku bagaimana? Terus stigma masyarakat, sosial teman-teman aku bagaimana? Mereka lebih menakutkan itu sehingga malas melapor. Jadi, ayo teman-teman ya, teman-teman kita semua tolong, apabila kalian merasa terdampak sexual coercion, gender harassment, sexual harassment, kekerasan dan pelecehan apapun, tolong speak up. Karena kalau nggak gitu sama saja memberikan panggung tuh ya Mas ya. Sama saja kayak pelaku ini, wah kemarin aku ganggu si dia dan dia diam aja, berarti dia mau, berarti dia nerima. Akhirnya pelaku bisa beraksi kembali. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan takut untuk speak up. Oke. Karena wadah itu nggak kurang-kurang wadah untuk pusat pengaduan. Tapi kenyataan sekarang itu bahwa ketika dibenturkan dengan itu, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu kadang suka sama suka. Yes. Apa yang ketika ada perempuan suka sama suka, lalu kemudian pada akhirnya implementasinya adalah sebuah problem besar. Ini kan yang disalahkan siapa misalnya? Oke. Jadi konsep suka sama suka, mau sama mau dan pemaksaan itu beda, jauh sekali. Makanya sekarang lagi marak-maraknya isu tentang konsensual, memahami bagaimana kita hidup berdampingan itu harus berdasarkan konsen. Saya mau pacaran dengan Mas, bukan berarti saya mau berhubungan tubuh dengan Mas, kan seperti itu. Jadi hidup itu memang harus ada batasan ya Mas ya. Saya mau berpegangan tangan dengan Mas, bukan berarti saya mau berciuman dengan Mas, kan seperti itu. Namun orang selalu menyalahgunakan. Kamu mau pacaran sama saya, kamu mau berteman dekat dengan saya, berarti kamu harus mau saya apa-apakan. Itu kan beda konteksnya. Makanya kenapa kekerasan seksual itu sering terjadi di ranah privat, karena ya orang selalu berpikir kan sudah pacaran ya harusnya mau-mau aja dong, misal ya. Sehingga terlalaikan, padahal belum tentu kita mau pacaran mau untuk melakukan hubungan seksual. Makanya terjadilah pemerkosaan, pemaksaan, kayak kasus-kasus yang terbaru mahasiswa itu dengan oknum, yang katanya oknum itu. Jadi gini, sebagian orang menilai siapa suruh pacaran kan mendekati zina gitu katanya. Di sisi lain orang bilang itu korban, ayo kita fokus ke korbannya, bukan fokus ke statusnya. Karena aktivitas pelecehan dan kekerasan seksual itu tindakan, bukan status. Status apapun orang tidak layak untuk dilakukan pelecehan seksual. Status apapun, mantan istri, mantan suami, mantan pacar, sepupu, paman, semuanya kita tidak patut untuk melakukan kekerasan seksual. Gitu. Oke. Ketika mendengar hal seperti itu, kan rata-rata ini adalah di Indonesia itu adalah rata-rata pelecehannya sekarang itu adalah seksualitas dari dosen, betul, dari oknum-oknum yang lain. Di ranah kampus ya, di ranah berarti kampus, perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi, walaupun belum sekarang itu masih perancangan undang-undang yang sekarang itu kan masih belum diterapkan ya, yang terbaru. Permendikbud 30. Yang terbaru. Terus kemudian ketika ada orang misalnya ini suka sama suka. Lalu kemudian karena memang ini adalah terlanjur hamil misalnya, nah kemudian tidak bertanggung jawab, ini yang salah ini kedua-duanya atau memang ini adalah ada predator baru atau seakan-akan orang laki-laki itu modusnya seperti itu? Ya berarti salah keduanya. Saya rasa ya, membeli alat kontrasepsi, memakai alat kontrasepsi itu lebih murah daripada menanggung kehamilan. Ya enggak? Iya. Kenapa, apa susahnya kalian membeli kondom sebelum berhubungan seksual? Iya. Daripada menanggung kehamilan, ya resiko keduanya, karena mau sama mau. Beda dengan dipaksa, beda sekali itu. Okay. Kalau mau sama mau ya jelas keduanya ya resiko kalian ya sudah tanggung, mau bagaimana lagi. Kalau mau main aman ya pakai kontrasepsi, gitu kan. Itu yang orang lalai. Ya, sudah terlena dengan sebuah keenakan. Ya, memang mahasiswa itu kadang kalau dilihat sekarang itu kan wajah laki-laki itu di mata perempuan kan kalau digoda begini, digoda begitu, itu kan kadang-kadang suka lebih tingginya itu sukanya itu lebih tinggi begitu kan. Jadi artinya bahwa perempuan itu memang harus berhati-hati terhadap siapapun, laki-laki siapapun. Dan ini adalah menjadi indikator bagi kita ya, baik laki-laki atau perempuan. Oke, ya begini ya.
Ada sebuah kemarin itu pernyataan dari apa namanya dari Facebook. Dia Iya. mengatakan begini, jaga anak laki-lakimu, Mm. terus kemudian didik anak perempuanmu. Ini eh, laki-laki dulu. Kalau dulu itu kan banyak yang bilang harus laki-laki yang harus dididik, yang kemudian perempuan harus dididik. Tapi sekarang itu maraknya itu laki-laki itu lebih besar dampak I see, I see. negatifnya. Oke, I see. Ini ya yang protect your doctor and educate your son itu ya, kan? Itu ya memang betul. Kita terlalu sibuk, para orang tua zaman dahulu, mohon maaf, terlalu sibuk untuk menjaga anak-anak perempuan. Misal, dah nak, jangan keluar malam, jangan keluar sendirian. What's wrong? Apa yang salah dengan kita keluar sendirian? Gitu kan? Kenapa kita terlalu sibuk mengungkung atau membatasi ruang gerak yang notabene itu korban dan membiarkan pelaku kemana-mana berkeliaran yang notabene laki-laki? Kenapa? Kita sering ya didikan orang tua seperti ini. Ya sudah nak, nggak usah keluar-keluar malam-malam lah, nanti kamu takut dia apa-apain. Kenapa kok korban yang dibatasin? Kenapa kok tidak pelaku yang dikurung gitu loh? Logikanya seperti itu. Nah, sehingga zaman sekarang, zaman berkembang, manusia pun berkembang, edukasi pun berkembang, sehingga ayo kita jaga anak-anak perempuan kita dan kita didik anak-anak laki-laki untuk tidak melakukan pelecehan kepada perempuan. Itu menurutku ilmu parenting mahal ya, yang baru-baru ini ditemukan oleh orang-orang. Saya sangat setuju sekali dengan kata-kata itu, karena dengan begitu sedikit demi sedikit kita menuntaskan patriarki mungkin. Nah, saya sangat berterima kasih dengan adanya quotes itu ya. Sangat membantu sekali dan bisa kita terapkan lah. Kan Masnya juga punya anak, kita bisa terapkan di anak-anak kita nanti bahwa menjadi laki-laki itu harusnya menjaga perempuan, mengayomi perempuan. Jangan memberikan rasa tidak aman kepada perempuan. Sebenarnya jenis kelamin apapun sih. Cuman di sini yang karena korban itu kebanyakan perempuan dan anak, maka ayo kita jaga bareng-bareng perempuan-perempuan itu. Kita ajarkan ke anak-anak laki-laki kita seperti itu. Gitu. Oke, Mbak Inaya ini kan S1-nya juga di bidang kesehatan kan ya. Ya. Ketika seorang perempuan pernah dilecehkan secara seksual misalnya, terus itu kan secara psikologis pasti ada kan, pasti sulit lah untuk menghapus hal-hal seperti itu. Apa sebenarnya sih yang bisa di otak seorang perempuan itu masih melekat terhadap kasus-kasus seksualitas itu? Iya, kita manusia ya Mas ya, kita nggak, kadang gini, kita ngelihat berita kecelakaan misal, kita kan tanpa sengaja ke-trigger ya, aduh aku takut nih nyetir, akhirnya kita pelan-pelan karena ada berita tabrakan. Itu kan bawaan manusia. Nah, apalagi manusia yang mengalami itu, mengalami sebagai korban yang dilecehkan, otomatis ya ke-triggernya ya banget lah gitu, maksimal. Karena merasa dirugikan Mas, merasa dilecehkan kan berarti merasa dirugikan. Di situ ada ketimpangan, ada hal yang tidak diinginkan yang dilakukan orang lain kepada kita, sehingga kita merasa dirugikan dan kita harus apa? Karena kita yang rugi, dia kan nggak rugi gitu, karena belum ketahuan aja. Sehingga harus apa? Akhirnya ya yang terkena yang paling besar itu ya mentalnya. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak terbukti secara fisik, tapi mental bos. Mental itu lebih dari apapun. Kalau mental sudah down, wah segalanya down, fisik pun ikut down. Semuanya ikut down. Makanya kenapa hak-hak korban itu yang pertama prioritas, entah itu di RUU TPKS, entah itu di Permendikbud 30. Kenapa hak-hak korban adalah sebagai prioritas? Karena itu tadi, kita memprioritaskan hak-hak korban, salah satunya mental. Mental itu memang harus dipulihkan. Di Permendikbud itu Mas, ada tiga tiga pokok yang ditekankan: pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Jadi memang perspektifnya lebih ke korban. Karena sejauh ini memang belum ada payung hukum yang melindungi korban, sehingga Permendikbud ini hadir untuk perguruan tinggi kan, yang mengatur terkait penanganannya, terus pencegahannya dan pemulihannya. Karena harapannya dengan ada pemulihannya itu, seperti saya tanganin kemarin itu kasus
sama-sama mahasiswa, si mahasiswa senior melakukan pelecehan kepada mahasiswa yang lebih junior, perempuan kebetulan korbannya. Kemudian perempuan ini, si mahasiswa baru ini bingung harus apa. Mentalnya kan sudah kena, sudah dilecehkan. Lecekannya bukan main-main, bener-bener yang menyentuh dan melukai lah, bukan hanya melalui kata-kata lah ya. Kemudian dia sekarang alhamdulillahnya si pelaku ini mau dimediasi, mau dimediatori dan mau bertanggung jawab untuk menanggung pembiayaan pengobatan si korban ini, karena dia sampai ke psikiater. Karena dia merasa dirinya tidak berdaya, tidak berguna, dia merasa dirinya salah, ketemu orang takut, dan dia hampir melukai dirinya sendiri. Kan itu bahaya ya Mas ya. Makanya dia sampai ke psikiater untuk dilakukan terapi, dan pelakunya ini bertanggung jawab karena dimediasi, jadi nggak sampai yang ke jalur hukum karena pelakunya mengakui itu. Jadi memang mental itu yang utama, hak-hak korban itu yang pertama, prioritas sekali lah. Identitas dan hak korban itu prioritas. Oke, perempuan misalnya, ini sudah psikisnya sudah sudah masih saja belum dihapus, maksudnya nggak bisa dihapus misalnya. Masih terngiang-ngiang Iya. ya. Terus kemudian semuanya lah serba aduk dalam satu masalah itu, sampai hamil misalnya, sampai ada kasus-kasus seperti yang kemarin ya. Ini kalau sampai naudzubillah ya, aborsi misalnya, itu kan apa sih dampak dalam diri seorang perempuan itu ketika ada obat-obatan yang masuk begitu kan? Berarti pemaksaan aborsi, pemaksaan pengguguran. Ya, kayak kasus yang kemarin tuh Mas, mahasiswi itu yang berpacaran dengan oknum, kemudian dia hamil dan dipaksa untuk aborsi, akhirnya keguguran, hamil lagi, aborsi lagi. Itu diperkosa ya. Berarti si perempuan ini tidak ingin untuk berhubungan seksual, namun si pelaku ini memaksanya, meskipun itu pacaran. Menurut aku ini triple kill sih. Fisik kena, mental kena, konstruk sosial, stigma juga kena. Wah, triple kill ini parah sih. Karena fisik Mas, wah obat-obatan itu kan gak asal-asalan ya. Gini teman-teman, kebanyakan obat yang untuk aborsi itu obat sakit lambung Mas sebenarnya. Obat yang dipergunakan untuk sakit perut. Cuman dosisnya dilebih-lebihkan, disalahgunakan sama orang-orang yang ingin aborsi sembarangan, aborsi ilegal. Akhirnya dampaknya apa ya? Perdarahan, shock, terus belum lagi komplikasi lainnya, banyak sekali lah resikonya ketika aborsi ilegal. Kalau aborsi ilegal kan berarti pengguguran melalui dokter ya. Kalau ilegal kan berarti ya sekar PDW, semaunya sendiri, mau minum kapsul dan sebagainya. Lah di kasus pemaksaan aborsi itu berarti kan sudah dipaksa ya. Kemudian ketimpa batu pula. Dia kehilangan janinnya, dia kehilangan darah yang begitu banyak, dia kehilangan belahan jiwanya, dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar bahkan. Sedangkan pelaku pelaku cuman ngerasakan enaknya tok, ngerasakan ya ampun. Itu kenapa pentingnya kita harus speak up. Penting sekali, aku tuh sampai merinding loh Mas setiap membaca berita-berita terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Merinding, bahkan sampai nangis kalau sampai pelakunya itu parah, anak-anak ataupun pemaksaan aborsi kayak yang kemarin. Kasus yang kemarin itu seolah-olah dia tidak bunuh diri. Tahu kan Mas ya kasus yang kemarin? Dia seolah-olah memang dibunuh. Ya memang benar-benar dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dia korban tapi oleh keluarganya dia diperlakukan layaknya bukan korban. Layaknya memang ya itu salahmu, itu dosamu, kamu harus menanggung. Padahal dia korban. Oleh keluarga pasangannya demikian, oleh lingkungannya, sehingga dia, aku harus apa lagi di dunia ini. Rata-rata korban seperti itu merasa, aku harus apa lagi, orang-orang sudah tidak ada yang menerima aku, ya sudah aku akhiri hidupku. Kebanyakan seperti itu. Makanya kasus kemarin itu seolah-olah ya dia dibunuh, bukan bunuh diri. Dia sudah dibunuh oleh dunia, dia sudah dibunuh oleh orang-orang tersayangnya, dia sudah kehilangan banyak sekali, sudah didugikan banyak sekali lah.
Makanya kasus-kasus aborsi pemaksaan itu masuk loh di dalam RUU PKS. Saya kurang paham ya sekarang RUU PKS yang menjadi RUU PKS itu apakah pemaksaan aborsi dan kontrasepsi masih dimasukkan ke kategori pelecehan kekerasan seksual, saya kurang paham, tapi memang ada. Segala sesuatu yang makna dari kekerasan seksual itu kan segala sesuatu atau tindakan atau aktivitas yang merendahkan, melecehkan, terus merugikan orang lain. Intinya merugikan, merendahkan, mengintimidasi itu berarti pelecehan dan kekerasan seksual. Itu. Berarti kalau memaksakan aborsi, memaksakan kontrasepsi, memaksakan kehamilan yang tidak diinginkan berarti kekerasan seksual. Gitu aja. Dan itu wah, miris sekali. Karena kan otomatis orang yang menyuruh seperti itu kan orang terdekat, pasangan sendiri kebanyakan. Dia ditidurin, dihamilin, disuruh aborsi lagi. Wah, nggak mau dinikahin lagi, kan kayak apa ini gitu loh. Beda sama suka lah ya. Kalau suka sama suka ya sudah tanggung sendiri, saya nggak mau ikut-ikut. Tapi kalau pemaksaan ini beda lagi, kita harus kawal itu sih. Kita harus pentingkan hak korban sih. Sebagai orang-orang yang memahami isu ini. Saya juga aktif di organisasi yang ngopeni itu yang ngurusin penyintas itu. Kadang saya sendiri bingung harus apa, Mas. Aku harus apa ya? Selain karena korban itu kadang nggak kooperatif, kebanyakan ketakutan, sehingga kita bingung kita harus apa kalau korban sendiri tidak mau. Akhirnya ya kita cuman ya sudah menampung ceritanya saja. Meskipun di benak kita sendiri kita sebenarnya bingung, berkecamuk. Aku harus apa ini? Aku harus apa untuk bukan hanya untuk menjaga korban, tapi untuk menuntaskan predator. Aku harus apa? Apalagi di ranah kampus. Wah gila, di ranah kampus itu gila sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu. Dunia sekarang itu kalau saya lihat di beberapa kampus ya sebenarnya ada sebagian orang itu memaksa kehendak cintanya sendiri. Misal ada seorang laki-laki mencintai dia misalnya, sedangkan dia tidak mencintainya. Sering orang laki-laki itu nge-DM, nge-WA secara paksa. Itu termasuk kekerasan nggak kalau masuk dalam konteks undang-undang sekarang ini? Masuk. Banyak juga teman-teman saya yang mahasiswi ditelepon tengah malam, di video call tengah malam berkali-kali, tidak hanya satu kali. Kalau ada kepentingan ya sudah, bilang aja dulu saya mau nelpon ada ini, kan begitu. Tapi kalau menelpon setiap hari dan mengganggu orang itu kan berarti sudah melecehkan lah. Orang sudah nggak mau kok terus-terusan diganggu, kan seperti itu. Entah itu nelpon, entah itu ngechat, entah itu mengirimkan konten-konten atau foto-foto yang vulgar, itu pelecehan. Itu namanya kekerasan berbasis gender online. Karena berbasis online ya, via online. Itu ada juga, diatur juga. Cuman ya mari kita doakan biar RUU TPKS segera disahkan. Oke. Luar biasa. Yeah. Oke, ini Mbak. Sekarang itu kalau kita lihat mahasiswa, ketika hal seperti itu secara psikis, ketika melihat kabar tindak kekerasan walaupun tidak menimpa pada dirinya, kadang diri seorang perempuan itu, apalagi mahasiswi itu kan was-was, masuk dalam dunia kampus, betul. apalagi jauh dari keluarga, terus jauh dari pengawasan keluarga. Ini yang sering terjadi, mungkin banyak sih, bukan satu kampus tapi banyak. Apa tindakan dari seorang yang melakukan tindak kekerasan bagi kaum perempuan, apalagi oknum sebagai dosen misalnya? Apa selesai hanya dipecat? Apa selesai hanya dihukum dan sebagainya? Itu kan harus ada tindakan-tindakan yang memang membuat jerah. Pelaku. Ya. Apa tindakan yang memang yang harus kita berikan kepada oknum itu? Kalau ini lebih ke hukum ya Mas ya. Tapi berhubung tadi membahas dari lingkungan perguruan tinggi. Nah, hadirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini
untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Siapapun pelakunya, dosen, birokrasi, atau petugas OB bahkan, atau satpam security, atau mahasiswa sendiri yang pelaku, yang penting dalam ranah lingkup perguruan tinggi, siapapun itu ada sanksi administrasi yang pertama. Kalau memang dia tidak separah mencium, memeluk tanpa izin, atau misal kasusnya hanya melirik secara seksis, kan bisa toh, melirik secara seksis seolah-olah itu objek gitu, itu bisa ditegur secara administrasi. Untuk selebihnya ya bisa sampai diberhentikan toh di aturan di Permendikbud itu. Di Permendikbud ini juga mengatur setiap kampus harus punya satgas untuk apa, untuk pusat aduan, untuk penanganan juga. Dan saya harap ya teman-teman ataupun Bapak Nadiem, satgas ini kalau bisa jangan sembarangan orang, karena ini identitas korban loh. Kita membawa identitas korban dan kita membawa hak-hak korban. Tolong kalau bisa jangan sembarangan orang yang, kalau bisa jangan asal open recruitment menjadi satgas kekerasan seksual di kampus ini. Kalau bisa jangan seperti itu. Karena pertama pasti akan memberikan konseling toh, tentunya memberikan konseling kepada korban, terus memberikan wadah untuk korban. Harusnya orang yang benar-benar bisa dipercaya. Minimal dia memang ahli dalam konseling. Meskipun dia tidak jurusan psikolog, tapi dia pernah mengikuti pelatihan psikolog, advokasi, dan sebagainya, yang sekiranya mumpuni. Jadi nggak sembarangan orang menjadi satgas. Saya harap seperti itu nantinya. Tapi saya kurang tahu teknisi untuk menjadi satgas ini seperti apa. Belum disahkan juga kan. Cuman harapan saya, satgas ini jangan orang sembarangan, karena kita membawa identitas korban, hak-hak korban, dan kasus korban. Jadi memang privasi sekali. Banyak kan korban yang tidak ingin namanya dicuatkan. Banyak korban yang ingin diurus secara privasi. Banyak korban yang tidak ingin bahkan sahabat terdekatnya pun tahu, banyak sekali. Saya pun menampung itu. Makanya orang-orang ke Satgas ini kalau bisa jangan asal open recruitment, tapi ya benar-benar orang yang mumpuni, orang yang berkomitmen. Kalau bisa disumpah. Karena ini membawa kasus, bukan main-main. Membawa kasus. Orang advokat aja disumpah, membawa kasus tuh advokat. Masa Satgas enggak, kan begitu. Saya harap enggak cuman asal kayak UKM di kampus, saya harap enggak begitu. Benar-benar komitmen Satgas ini mengawal dan menangani isu kekerasan seksual di kampus. Karena ya ampun, di kampus itu kan kebanyakan pelecehan dan kekerasan seksual karena relasi kuasa ya. Sehingga memanipulasi korban yang rentan, mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswi yang lagi bimbingan, kayak kasus yang terbaru kemarin lagi bimbingan, tahu-taunya dicium, tahu-taunya dipeluk, padahal korban lihatnya bimbingan, tapi kenapa diberikan tindakan yang seperti itu. Nah, si alasan pelaku ini, si dosen ini untuk ya cium sebagai rasa anak. Woi, saya kalau misal punya anak saya mau dicium orang sembarangan, saya nggak akan ngizinin. Kalau bisa saya sendiri pun kalau mau mencium anak saya harus izin. Nak, mau mama cium, mau mama peluk. Karena konsensual, kita harus membiasakan anak-anak kita untuk membatasi ini yang kamu mau, ini yang berhak untuk kamu, ini yang harus kamu hindari, nak. Apalagi dosen mencium mahasiswa yang bimbingan, itu kan bukan anak gitu loh. Apa hak Anda untuk mencium? Apalagi mahasiswi ya, manusia yang utuh, yang sudah dewasa dan berbentuk manusia gitu. Bukan anak-anak gitu loh. Dicium oleh dosen yang mengatakan saya mencium layaknya anak sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Harus izin dulu. Konsensual itu penting sekali. Penting sekali. Biar orang-orang yang memiliki relasi kuasa, yang memiliki kehormatan di kampus, dimanapun deh, di organisasi, di instansi, di kantor, itu nggak semena-mena. Konsensual itu harus ditetapkan. Tapi mahasiswa perlu pacaran nggak? Perlu pacaran atau enggak? Ya kembali ke diri sendiri sih. Ada orang yang pacaran memang dia membutuhkan support system. Tapi ketahuilah bahwa support system terbaik itu adalah dirimu sendiri. Karena kita orang pacaran tuh kadang kan pengen ada yang merhatiin, pengen ada yang nyemangatin, pengen ada yang ngingetin makan mungkin. Padahal kita aslinya nggak seberapa butuh itu. Karena dorongan eksternal itu kedua, yang penting dorongan internal kita. Kita apakah ada niat? Apakah memang kita punya semangat
untuk melakukan suatu hal ataukah memang kita harus bergantung kepada orang? Itu pertanyakan kepada dirimu sendiri. Makanya kalau pertanyaan mahasiswa harus punya pacar atau enggak, ya enggak harus sih. Kembali ke diri sendiri, tapi enggak harus. Tapi nggak harus ya. Enggak harus. Oke, yang terakhir Mbak, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia tentang berkaitan dengan seksualitas, kekerasan seksual ini? Yang mau disampaikan yang pertama, jangan jadi pelaku. Apapun jenis kelaminmu, gendermu, usiamu, jangan jadi pelaku. Ya itu aja, jangan jadi pelaku, sudah. Paling enggak kita memutus rantai predator seksual. Yang kedua, kalau kalian merasa direndahkan, merasa diintimidasi, dibully, itu kan kekerasan ya, dilecehkan. Pokoknya aktivitas yang merasa kita dirugikan, jangan diam. Kalau kamu bisa berkomunikasi secara asertif, lawan, Mas jangan gitu dong, Mbak jangan gitu, kan saya nggak suka loh. Tolong jangan seperti itu ya, saya tidak suka. Tunjukkan bahwa kamu tidak suka. Tidak bisa berkomunikasi secara asertif, ya tunjukkan secara ekspresi bahwa kamu nggak suka diberlakukan seperti itu. Misal digodain, ya tunjukkan bahwa ekspresimu memang marah, memang nggak suka dibegitukan. Nggak bisa keduanya, ya lapor. Jangan diam. Kalau diam berarti menormalisasi hal-hal tersebut, menormalisasi apa yang dilakukan oleh pelaku. Terus kadang orang itu ketika dilakukan pelecehan sama orang itu biasanya tonic immobility. Tonic immobility itu nggak bisa berkutik. Makanya kenapa pemerkosaan itu orang nggak bisa ngelawan, karena dia kaku. Bingung harus apa? Aku harus lapor, nggak bisa, mau lari nggak bisa, mau gerak pun tenaga kalah. Makanya dia bisanya cuma pasrah. Itu namanya tonic immobility. Jadi kita harus maklumi. Ketika kalian mengalami tonic immobility, ya lapor. Jangan diam. Kalau kita lapor berarti kita tidak memberikan ruang lagi kepada pelaku, tapi kalau kita diam, ya mau sampai kapan pelaku terus berjalan-jalan di sana sedangkan kita di sini terpuruk. Makanya speak up dan jangan menjadi pelaku. Itu pesan yang harus tersampaikan kepada kalian semua. Oke, yang terakhir tangannya begini. Oh ya. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih Mbak Ya, Inaya. sama-sama. Oke.